Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kali ini kita akan belajar mata pelajaran SKI bab 3 untuk kelas 8 MTS pada bab peradaban Islam masa Daulah Ayyubiyah. Ringkasan materi. Beralihnya kekuasaan dari Daulah Fatimiyah ke tangan Daulah Ayyubiyah mengakhiri perkembangannya paham Syiah di Mesir karena digantikan dengan paham Sunni yang dianut Salahuddin Yusuf al-Ayyubi. Salahuddin pun membawa perubahan bagi rakyat Mesir dan angin segar bagi para penganut Ahlu Sunnah wal Jamaah. Dalam catatan sejarah, Salahuddin tidak hanya dikenal sebagai panglima perang yang ditakuti. Keperwiraannya terbukti dengan kemenangan dalam setiap pertempuran melawan tentara salib. Kemenangan tersebut membawa namanya masyhur di kalangan bangsa Eropa. Ia juga memperhatikan kemajuan pendidikan, mendorong studi keagamaan, membangun bendungan, menggali terusan, dan mendirikan madrasah dan masjid. Jadi adik-adikku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Salahuddin al-Ayyubi berarti dia berfaham Ahlu Sunnah wal Jamaah, yang mana menghapus atau menggantikan paham sebelumnya, yaitu paham Syiah pada Daulah Fatimiyah. Kita akan belajar mengenai sejarah berdirinya Daulah Ayyubiyah. Salahuddin Yusuf al-Ayyubi mendirikan Daulah Ayyubiyah yang bermadhab Ahlu Sunnah wal Jamaah atau Sunni untuk menggantikan Daulah Fatimiyah yang bermadhab Syiah. Penamaan daulah yang berdiri tahun 1171 Masehi ini dinisbatkan pada kakeknya bernama Ayyub. Ada beberapa poin sebab musabab terbentuknya Daulah Ayyubiyah. Poin yang pertama adalah keruntuhan Daulah Abbasiyah. Yang kedua, Daulah Fatimiyah berdiri, dan barulah yang ketiga, Daulah Ayyubiyah terbentuk. Kita akan bahas satu persatu dari setiap 3 poin ini. Kita bahas yang pertama dulu. Pertama, keruntuhan Daulah Abbasiyah. Setelah pemerintah periode pertama mencapai masa keemasan, pada periode berikutnya Daulah Abbasiyah mulai mengalami kemunduran, terutama di bidang politik dan pemerintahan. Kemunduran tersebut antara lain disebabkan kecenderungan penguasa untuk hidup mewah serta kelemahan khalifah dalam memimpin roda pemerintahan. Kelemahan itu dimanfaatkan daulah-daulah kecil untuk melepaskan diri dari kekuasaan Abbasiyah. Jadi Daulah Abbasiyah setelah mencapai titik keemasan barulah mengalami kemerosotan. Dari kemerosotan tersebut, daulah-daulah kecil mengambil kesempatan untuk melepas dari Daulah Abbasiyah, ingin merdeka dari Daulah Abbasiyah. Kelemahan tersebut itu diantaranya disebabkan oleh internal maupun eksternal. Yang internal di situ nanti pemerintah Daulah Abbasiyah, keluarga Abbasiyah itu saling berebut untuk kekuasaan. Kemudian mereka pun ingin hidup mewah. Nah, daulah-daulah kecil itu diantaranya yang melepaskan diri adalah yang pertama, Daulah Idrisiyah di Maroko. Kemudian yang kedua, Daulah Aghlabiyah di Tunisia. Kemudian yang ketiga, Daulah Tulumiyah. Kemudian yang keempat, Daulah Ikhsidiyah. Kemudian yang kelima, Daulah Hamdaniyah. Dan yang keenam, Daulah Tahiriyah. Jadi keenam daulah ini melepaskan diri dari Daulah Abbasiyah, dari dinasti Abbasiyah. Di sisi lain,
Selain mereka, daulah-daulah ini keluar dari roda kehidupan, roda pemerintahan Daulah Abbasiyah, ditambah lagi kelemahan Khalifah Abbasiyah dalam memimpin roda pemerintahan disebabkan beberapa faktor. Pertama adalah para khalifah tidak percaya pada kekuatan sendiri dalam menguasai berbagai pemberontakan, dalam mengatasi berbagai pemberontakan. Khalifah lebih memilih menggunakan kekuatan asing. Akibatnya mereka justru memanfaatkan kelemahan khalifah tersebut. Kemudian akibat atau sebab berikutnya yang mengakibatkan Khalifah Abbasiyah itu merosot, diantaranya semangat juang berdasarkan ajaran Islam melemah sehingga tidak berdaya lagi menahan segala ancaman yang datang baik dari dalam maupun dari luar. Jadi Abbasiyah itu mengalami kemunduran beberapa sebab. Di antaranya adalah dari dalam pemerintah Daulah Abbasiyah, dinasti Abbasiyah sendiri, yaitu yang para penguasanya ingin hidup mewah, saling berebut di antara mereka, saling berebut kekuasaan di antara keluarga. Kemudian ditambah lagi daulah-daulah kecil melepaskan diri dari Abbasiyah sehingga mengakibatkan kekuasaan Abbasiyah mengecil dan kekuatannya pun mengecil. Kemudian ditambah lagi daulah atau pemerintah Abbasiyah tidak percaya kepada kekuatan yang dimilikinya. Dia memilih khalifah tersebut lebih memilih minta bantuan ke orang asing. Kemudian yang ketiga, yang berikutnya yaitu semangat juang berdasarkan agama Islam pun merusut. Jadi daulah Abbasiyah mulai menurun. Selain daripada poin-poin ini, ada sebab lain. Di antaranya adalah adanya invasi bangsa Mongol semakin memperlemah kedudukan Abbasiyah. Abbasiyah ternyata diserang oleh orang Mongol. Pada bulan September tahun 1257 Hijriah, Hulagu Khan mengirim ultimatum kepada Al-Mu'tasim, Khalifah Abbasiyah saat itu, agar menyerah. Khalifah Al-Mu'tasim ini itu khalifah yang ke-37 atau yang terakhir daripada Daulah Abbasiyah. Kemudian khalifah ini disuruh untuk menyerah sama Hulagu Khan di sini. Khalifah Abbasiyah saat itu agar menyerah, akan tetapi khalifah tetap enggan memberi jawaban. Oleh sebab itu, pada Januari 1258 Masehi, Hulagu Khan bergerak menghancurkan Baghdad. Melihat itu, Al-Mu'tasim langsung menyerahkan diri menuju kamp pasukan Mongolia disusul para pemimpin pemerintah dan fuqaha. 10 hari kemudian mereka dieksekusi. Wafatnya Al-Mu'tasim menandai bahwa pemerintah Abbasiyah telah berakhir. Jadi khalifah yang terakhir memimpin dinasti Abbasiyah yaitu Al-Mu'tasim. Al-Mu'tasim diminta untuk mundur oleh Hulagu Khan. Beliau tidak memberi jawaban sehingga Hulagu Khan ini mengambil tindakan dengan cara menyerang Baghdad. Secara pora-poranda Baghdad itu dihancurkan oleh Hulagu Khan, barulah Al-Mu'tasim menyerahkan diri beserta dengan kepemerintahannya, beserta dengan orang-orang pemerintahannya. Jelang 10 hari mereka semua dibantai. Dalam sejarah, Hulagu Khan ini menyerang hampir keseluruhan warga masyarakat di sana, bahkan tidak ada yang selamat. Setelah Daulah Abbasiyah ini berakhir, muncullah ditambah lagi Daulah Fatimiyah berdiri. Daulah Fatimiyah berdiri setelah berakhir menaklukkan Daulah Aghlabiyah di Tunisia. Penamaan daulah ini dinisbatkan pada putri Nabi Muhammad SAW yaitu Fatimah radhiyallahu an pada tahun 969 Hijriah. Panglima tentara Fatimiyah bernama Jubar As-Sadili mampu merebut Mesir dari kekuasaan Daulah
Daulah Ikhsidiyah. Daulah Fatimiyah berkuasa kurang lebih selama 270 tahun, yaitu pada tahun 297 sampai 567 Hijriah atau 909 sampai 1171 Masehi dengan khalifah pertama yaitu Ubaidillah Al-Mahdi. Adapun daulah ini mencapai masa kejayaan di bawah pemerintahan Abu Mansur Nizar Al-Ajiz, yaitu pada tahun 975 sampai 996 Masehi. Khalifah kelima Fatimiyah Mesir ini di masa itu hidup dalam kedamaian. Jadi setelah Daulah Abbasiyah itu runtuh, muncullah Daulah Fatimiyah. Nah, Daulah Fatimiyah ini diantaranya juga menjadi sebab turunnya atau runtuhnya Abbasiyah. Jadi Abbasiyah setelah melemah, Fatimiyah ini muncul ingin merebut kekuasaan Daulah Abbasiyah. Kemudian Daulah Fatimiyah mengalami kemunduran di bawah pemerintah Khalifah Al-Adid Billah 1160 sampai 1171 Masehi. Kemudian kemunduran tersebut diakibatkan antara lain karena musim paceklik, adanya penyerbuan tentara salib ke Mesir, serta konflik internal dalam pemerintahan. Kondisi ini dimanfaatkan Nuruddin Zanki, gubernur Syria saat itu, untuk mengusir tentara salib sekaligus menguasai Mesir. Ia menugaskan seorang panglima bernama Syekh Asaduddin Syirkuh bersama saudaranya Salahuddin Al-Ayyubi dalam misi tersebut. Jadi Salahuddin Al-Ayyubi ini pertama sebagai tentara Fatimiyah, sebagai pasukan dari Fatimiyah, sebagai organisasi dari Fatimiyah. Nah, setelah diutus untuk mengusir tentara salib bersama saudaranya yaitu Asaduddin Syirkuh, beliau berhasil menaklukkan Mesir. Setelah ditaklukkan Mesir, barulah muncul Daulah Ayyubiyah terbentuk. Nah, bagaimana terbentuknya Daulah Ayyubiyah ini? Imaduddin Zanki, seorang panglima Tustusi, penguasa Daulah Saljuk di Aleppo atau Halab. Setelah Tustusi meninggal, Imaduddin diangkat sebagai penguasa Aleppo, Mosul di Al-Jazirah dan Haran selama kurang lebih 10 tahun. Imaduddin dikenal sebagai salah seorang panglima yang mengerahkan kekuatan umat Islam untuk menghadapi tentara salib. Jadi Imaduddin mengerahkan semua kekuatan untuk melawan tentara salib. Ayah dan paman Salahuddin Al-Ayyubi mengabdi kepada Imaduddin Zanki. Tadi Imaduddin itu diutus sama Salahuddin Al-Ayyubi untuk menguasai Mesir. Ternyata ayah dan Salahuddin Al-Ayyubi, ayah dan paman Salahuddin Al-Ayyubi mengabdikan kepada Imaduddin Zanki, gubernur Saljuk untuk kota Mosul, Irak. Ketika Imaduddin berhasil merebut wilayah Baalbek, Lebanon, tahun 534 Hijriah, Najmuddin Ayyub atau ayah Salahuddin diangkat menjadi gubernur Baalbek. Selama di Baalbek, Salahuddin mengisi masa mudanya dengan menekuni strategi militer dan politik. Salahuddin melanjutkan pendidikan di Damaskus untuk mempelajari agama Islam lebih tekun selama 10 tahun dalam lingkungan istana Nuruddin. Jadi ayah dan paman Salahuddin Al-Ayyubi, beliau mengabdikan dirinya kepada gubernur yang bernama Imaduddin Zanki. Kemudian setelah Imaduddin Zanki dalam posisi pengabdian, diutuslah atau diangkatlah ayah dari Salahuddin Al-Ayyubi ini menjadi gubernur di Baalbek. Nah, selama jadi gubernur, Salahuddin Al-Ayyubi ini memperdalam ilmu agama.
Kemudian Salahuddin Al-Ayyubi kembali menyertai pamannya ke Mesir 3 tahun kemudian. Ini dilakukan karena Perdana Menteri Syawar yang bersekutu dengan Amauri atau seorang panglima tentara salib yang dahulu pernah membantu Dirgam. Oleh karena itu, terjadilah pertempuran antara pasukan Salahuddin dan pasukan Syawar yang dibantu oleh Amauri. Pasukan Salahuddin berhasil menduduki Iskandaria, tetapi ia dikepung dari darat dan laut oleh tentara salib pimpinan Amauri. Akhirnya terjadi kesepakatan perjanjian damai pada bulan Agustus 1167 Masehi yang isinya sebagai berikut. Jadi setelah Salahuddin Al-Ayyubi ini berhasil, namun beliau masih dikepung oleh tentara dari pimpinan Amauri. Nah, disitulah ketika terkepung, beliau Salahuddin Al-Ayyubi membuat perjanjian. Di antara perjanjian itu ada 4 poin. Yang pertama, pertukaran tawanan perang. Yang kedua, Salahuddin Al-Ayyubi harus kembali ke Syria. Kemudian yang keempat, Amauri harus kembali ke Yerusalem. Dan yang keempat, kota Iskandaria diserahkan kembali kepada Syawar. Kemudian, 2 tahun kemudian, perjanjian damai tersebut dilanggar oleh Amauri. Terjadilah pertempuran dengan tentara salib. Namun, tentara salib tersebut dapat dikalahkan. Setelah tentara salib berhasil dikalahkan pada tahun 1169 Masehi, Khalifah Al-Adid mengangkat Asaduddin Syirkuh sebagai Perdana Menteri Mesir. Ini merupakan pertama kalinya keluarga Al-Ayyub menjadi Perdana Menteri. Namun demikian, ia menjadi Perdana Menteri hanya 2 tahun karena meninggal dunia. Khalifah Al-Adid kemudian mengangkat Salahuddin Al-Ayyubi menjadi Perdana Menteri menggantikan sang paman. Saat itu Salahuddin berusia 30 tahun. Sebagai Perdana Menteri, beliau mendapat gelar Al-Malik An-Nasir, artinya penguasa yang menjadi penolong. Jadi keluarga Al-Ayyub ini pertama kali diangkat menjadi menteri di Mesir, yaitu pamannya yang diangkat. Setelah pamannya diangkat menjadi menteri selama 2 tahun, beliau wafat dan digantikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Setelah Khalifah Al-Adid wafat tahun 1171 Masehi, Salahuddin Al-Ayyubi berkuasa penuh untuk menjalankan peran keagamaan dan politik di Mesir. Sejak saat itulah Daulah Ayyubiyah mulai berkuasa hingga sekitar 75 tahun. Penamaan daulah ini dinisbatkan kepada kakeknya bernama Ayyub. Daulah Ayyubiyah juga mengganti paham Syiah yang berkembang pada masa kekuasaan Daulah Fatimiyah dengan paham Sunni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.